Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabul fadilah rahimakumullah. Pernah nggak sih kalian sadari bahwa 90% dari sebagian aspek kehidupan kita itu dijalani oleh habit? Nah, bagaimana jika kebiasaan-kebiasaan kecil dari kehidupan kita itu adalah tangga untuk mencapai gelar tertinggi manusia, atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-insan al-kamil? Penasaran? Yuk kita bahas. Habit sendiri bersifat sebagai pengukir sifat ilahiyah. Dalam ilmu tasawuf, terdapat novel konsep yang diajukan oleh Imam Abdul Karim Al-Jali dalam kitabnya yang berjudul Al-Insan Al-Kamil, yang menyatakan bahwa manusia itu merupakan cermin yang sempurna yang memantulkan sifat-sifat dan nama-nama Allah, atau biasa kita sebut dengan Asmaul Husna di muka bumi, seperti bersedekah, mencerminkan sifat Al-Jawad yang maha pemberi, kemudian menepati janji yang mencerminkan sifat Al-Matin yang maha kokoh, kemudian menyayangi anak yatim yang merupakan cerminan dari sifat Ar-Rahim yang artinya maha penyayang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Takhallaqu bi akhlaqillah," rawahul Baihaqi, yang artinya berakhlaklah kalian sebagaimana akhlak-akhlak Allah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, konteks dalam hadis ini kita ambil dari kata akhlaklah layaknya akhlak-akhlak Allah. Itu bukan kita menjadi Tuhan, melainkan menginternalisasikan nilai-nilai ilahiyah ke dalam aspek kehidupan kita. Konsistensi atau istiqomah habit baik inilah yang membentuk karakter ketuhanan dalam diri kita, sebagaimana dalam visi kita, yaitu the archetype of humanity, atau dalam bahasa Arabnya al-insan al-kamil. Lalu, bagaimana dengan individu yang menjalani seluruh aspek kehidupannya dengan habit yang buruk? Kita lanjut. Imam Al-Jili pernah mengingatkan kita pada sebelumnya, yaitu manusia itu merupakan cermin yang sempurna yang dapat memantulkan Asmaul Husna Allah di muka bumi. Nah, sedangkan konteks dari kata sempurna ini mungkin tidak selalu kita pantaskan kepada manusia, karena manusia sendiri tidak mungkin luput dari suatu kesalahan. Dan kesalahan itu ibaratkan penggambaran seperti karat dan kotoran yang dapat menutupi hati kita, sehingga mungkin lama-kelamaan kita tidak sadari kotoran dan karat tersebut menutupi hati kita secara sepenuhnya, sehingga hati kita tidak dapat memantulkan cahaya dari Asmaul Husna Allah tersebut. Sebagaimana dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayat tersebut menjelaskan dalam konteks kalimat apa yang mereka usahakan itu adalah habit buruk yang mereka lakukan secara berulang-ulang. Sebagaimana kita sendiri yang mungkin kita tidak sadari, seperti malas beribadah, kemudian berghibah, dan juga hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita menambah lapisan karat pada hati kita sendiri, sehingga mengakibatkan hati kita tidak mengenal Allah dan tidak mengenal hakikat diri kita sendiri. Dan habit buruk tersebut berpotensi untuk menjauhkan kita dari visi kita di dalam pembelajaran ini sebagai the archetype of humanity. Bagaimana cara kita membersihkannya? Dari sini kita mulai membahas solusi penyelesaiannya. Dari sinilah kita belajar dari para ulama sufi dan tarekat. Inti dari tarekat ini adalah disiplin beribadah atau riyadhah, dan hakikatnya adalah membangun habit ibadah ke level yang lebih tinggi, seperti zikir sebagai pengingat, kemudian qiyamul lail atau sholat tahajud untuk bermunajat, kemudian puasa sunnah untuk menahan diri. Proses ini terbentuk dalam 3 tahap. Yang pertama itu
takoli, yaitu mengosongkan diri dari habit dan perbuatan yang buruk. Kemudian yang kedua, tahali, yaitu menghiasi diri dengan habit dan manner yang baik. Kemudian yang ketiga, tajali, yaitu terbukanya pintu hati oleh cahaya ilahi. Dan inilah jalan yang panjang untuk membentuk karakter the archetype of humanity. Ashabul Fadilah rahimakumullah, poin penting dalam pembelajaran ini adalah setiap kali kita memilih habit yang baik, maka kita sedang mengukir Asmaul Husna dalam diri kita sendiri. Dan apabila kita menolak untuk melakukan habit yang buruk, maka kita sedang membersihkan hati dalam diri kita dari kotoran dan juga karat. Dan proses inilah yang membawa kita secara perlahan untuk menggapai gelar tertinggi manusia sebagai the archetype of humanity. Yuk kita mulai habit baik dimulai dari detik ini. Dan apa habit baik yang akan kamu jaga dalam pekan ini? Tulis dalam kolom komentar untuk komitmen kita bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.